Hai teman-teman semua, pernah nggak sih kalian dengar tentang mitos untuk jangan potong kuku malam-malam dari orang tua kalian? Sebenarnya kan mitos itu tuh udah ada dari kita kecil ya, cuman emang beritanya tuh masih simpang siur gitu loh, antara itu beneran mitos atau ada penjelasan secara ilmiah atau itu tuh sebenarnya masih masuk gitu loh di akal sehat kita. Nah, siapa yang masih penasaran? Yuk kita tanya teman-teman kita tentang folklore ini. Eits, tunggu dulu. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum bedanya mitos sama folklore? Sebenarnya kalau mitos itu sendiri itu pasti bagian dari folklore, tapi kalau folklore itu belum tentu bagian dari mitos. Kenapa sih? Karena kalau folklore itu bisa bersifat hiburan, edukasi. Jadi itu tuh sebagai pengingat gitu loh, pengingat moral kita untuk sebagai apa ya, kayak batuan, kayak sebagai pengingat di diri kita gitu loh, ada batasannya gitu loh. Tapi kalau mitos itu sendiri, mitos itu kayak kepercayaan kita tentang suatu hal gitu loh. Jadi kalau kita percaya ya berarti kan mitos. Kalau kita percaya dan menekuni itu disebut folklore gitu. Kita lanjut ya. Hai, lanjut ke yang tadi ya guys. Oke, jadi sebelumnya aku mau izin memperkenalkan kalian dulu kali ya. Mungkin dari mbaknya silahkan. Dari aku dulu mungkin ya. Oke, halo semua, perkenalkan aku Atma, biasa di Atma lah pokoknya. Oke, aku dari Daerah mana tuh kak? daerah Semarang. Semarang, oke. Semarangnya mana tuh kak? Semarangnya Ngalian. Oke. Pongalian nih Ki. Betul. Kalau kamu dari mana nih? Kalau aku perkenalkan, nama aku Raisa, aku dari Bandung. Oke, dari Ngalian dan dari Bandung ya. Oke, sebelumnya aku ingin menjelaskan dulu nih sedikit aja ya. Kira-kira apa sih mitos yang bakal aku kaji dan coba tanya-tanya sama kakak-kakak di sini. Sebelumnya aku mau ngejelasin kalau aku tuh ambil mitos yang cukup menarik ya menurut aku. Aku itu ambil mitos dilarang untuk motong kuku malam-malam. Gitu. Pasti kalian juga pas kecil pernah ya kayak potong kuku malam-malam tuh kayak kok jangan potong kuku malam-malam, besok pagi aja gitu. Pasti orang tua kalian tuh sering banget ngingetin kayak gitu. Kira-kira kalau dari pendapat kakak Atma dan kakak Raisya ini kayak gimana ya? Coba ya kita tanya ya. Kalau dari kakak Atma sendiri, kira-kira kakak Atma itu pernah pertama kali denger tuh pas kapan sih? Terus kayak kalau Kak Atma itu pas pertama kali denger tuh langsung kayak kenapa sih, atau kayak kok nggak boleh sih sama ibu, langsung kayak gitu, apa gimana tuh? Oke, jadi jujur kan aku juga dari daerah Ngalian yang mana itu kayak ada Jawanya masih kental gitu kan kak, dan masyarakatnya pun juga masih tradisional, kayak masih percaya lah dengan mitos-mitos kayak gitu. Dan bahkan bukan cuma mitos kayak gitu doang, tapi tuh kayak semua mitos tuh kayaknya dianggap benar-benar jadi pedoman hidup gitu loh bagi orang-orang di Ngalian sendiri. Nah kalau dari aku sendiri pertama tuh denger emang bukan kadang-kadang sih emang sering banget orang tua aku tuh ngomong kayak jangan ini potong kuku malam-malam, nanti kenapa-napa loh gitu. Awalnya kan kayak gitu doang nih, pas kecil ya kayak Kenapa sih takut gitu? dong dibilang kenapa-napa tuh udah kayak menurutku udah kayak gitu sih. Iya bener, kenapa-napa doang nggak ada alasannya, jujur juga nggak tahu alasannya apa, karena apa. Jadinya kalau orang tua tuh udah kayak, dan orang tua tuh yang ngelarangnya tuh yang nggak bener-bener kayak bukan yang cuma sepele gitu loh, tapi bener-bener tegas gitu loh, kayak jangan gitu loh. Besok pagi aja lanjutin, ngapain gitu. Nah makanya kalau kecil digituin aja tuh kan udah kayak ngerasa takut tuh gitu kan, kayak oke pak gitu kan, udah kayak gitu kan, langsung lempar lah itu Namanya anak kecil ya, lempar aja nggak jadi gitu. Nah apalagi kan waktu kecil tuh masih sering dipotongin kukunya. Iya, nah itu kayak ibuku juga nggak pernah motong malam gitu. Nah waktu itu aku baru nyadar pas udah agak dewasa gitulah, SD udah tahu gitu. SD sudah dewasa. Maksudnya kayak itu pas dipotongin kan masih TK gitu kan. Nah pas SD tuh baru dilarang. Iya baru dilarang, kayak aku kan belum tahu gitu kan. Tiba-tiba pas mau gabut gitu motong kuku, tiba-tiba dilarang kayak gitu. Terus ya udahlah nggak jadi. Terus juga nenekku kan dari Jogja kan. Jogja itu yang kayak benar-benar Jogja tahu sendirilah kesakralannya seperti apa gitu. Nah nenekku juga bilang gitu kayak
waktu itu aku kan juga lupa lah, kan di rumah nenek sama di rumah kan beda Beda, gitu iya. kan ya. Terus di rumah nenek aku tanpa sengaja tuh mau motong kuku malam-malam gitu. Terus dilarang juga karena itu kayak aku juga nggak tahu guys, tapi itu kayak disangkutin sama hal-hal mistis gitu sih. Bahkan nenekku juga pernah bilang itu kayak bakal bisa mati gitu, jujur. Tapi iya sih, aku juga sempat dengar ya itu dari nenekku juga. Masa kayak emang apa ya, orang-orang zaman dulu tuh apa kayak gitu ya? Menurut kalian gimana? Silahkan komen, nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Tapi aku setuju sama omongan Kak Atma. Kalau misalkan orang-orang apa sih, kayak nenek kita, kayak orang-orang yang lebih tua itu kayak selalu mengaitkan itu dengan hal-hal mistis gitu loh. Kayak Betul. ya kayak gitulah, kayak takut meninggal dan segala macam. Benar-benar Bener aku sih. setuju sih. Dan itu menurutku kayak dibilang nanti bakal mati gitu aja Wih, tuh udah langsung. kayak langsung wah gitu kan. Cuma dibilangin awas nanti ada setan tuh dia udah kejang-kejang gitu loh kak. Kejang-kejang ya. Iya. Apalagi dibilangin bakal mati gitu loh. Nah itu aku masih jujur sampai sekarang pun masih penasaran gitu loh. Sebenarnya alasan utama aku dilarang kayak gitu kenapa gitu. Makanya tuh sampai sekarang pun aku juga jujur masih menerapkan nggak Untuk motong nggak kuku potong malam-malam gitu karena kayak takut beneran gitu tiba-tiba motong kuku satu langsung mati gitu gimana ya guys kan kita nggak ada yang tahu. Takutnya mana malam nih. Bener ini kayak Ini malam nih. jadi Mau kalau coba? motong kuku Jangan ya, jangan. takutnya Jangan sama kita. oke kalau itu Keluar malam ya, guys. Bercanda ya Kak Atma. Oke. Thank you. Kalau dari Kakak Raisya gimana nih kalau di Bandung? Kalau dari aku sendiri, orang tua emang juga sama kayak tadi Atma bilang, nerapin jangan potong kuku malam-malam karena kalau aku tuh beda sama yang Atma bilang tadi. Kalau dia kan bilangnya jangan nanti bisa mati. Iya. Kalau aku bilangnya katanya nanti disamperin sama setan. Sampai sama setan. Ya dulu ya namanya anak kecil dibilang kayak gitu takut dong. Iya kita. betul. Gitu. Terus kalau misalkan sampai sekarang tuh percaya atau enggak, jujur percaya tapi aku tetap ngelakuin demi karena takut karena ya kadang mikir juga kayak ya apa urusan masih apa hubungannya sama hantu gitu loh kalau Iya motong sih, kuku Benar malam-malam. sih. Iya sih. Apalagi kalau misalkan kayak ngelihat kuku tuh ada yang nggak rata satu tuh terus Gatel banget ya, Bener pengen sih, langsung jadi dibenerin jatuh ya. semua. Iya jadi Bener ya sih. udah. Kalau di daerahku sendiri tuh masih, kalau nggak tahu ya kalau di daerahku, cuma kalau di lingkunganku tuh memang masih dilarang keras juga sih sama orang tua. Berarti kalau di sini potong kuku malam ya udah, tapi kalau di rumah kalau ada orang tua yang ngeliat kayak Pasti dilarang, nggak boleh, dan ya saya ngalah aja sih kayaknya. Oke. Terus aku mau tanya nih, kalau dari Kakak Atma dan Kakak Raisa tuh berarti jatuhnya percaya atau enggak nih mitos ini? Oke, kalau dari aku sih jujur nggak percaya, tapi karena itu omongan dari orang tua, jadi kayak ada rasa Wis tak lakoni lah gitu ya. wah jelas, maksudnya kayak apa ya kayak ada rasa amanahnya gitu loh kak. Iya. Kayak itu karena dari orang tua, jadi kayak takutnya kalau bukan karena itu kejadian sih, tapi karena takutnya karena ngelarang perintahnya itu, jadi takut kenapa-napa juga gitu. Jadi kalau untuk Insya saat Allah, ini anak baik jelas. Untuk saat ini tuh kayak bukan untuk saat ini, bahkan sampai saat ini dan untuk kedepannya tuh kayak aku ya udah bakal janganlah gitu. Maksudnya jangan ya. Selagi masih bisa pagi dan itu nggak urgensi banget di malam hari gitu motong kuku tuh kayaknya nggak pernah sih selama ini. Oke. Kalau dari Kakak Raisya Kalau sepertinya udah tidak percaya ya, karena beliau saja motong kuku malam-malam ya. Benar. tapi nggak sering kalau saya ya itu aja, kalau lagi ngeliat kukunya ada yang nggak rata jadi motong semua. Enggak, kalau ditanya percaya atau nggak percaya tuh diambang percaya dan nggak percaya sih guys. Karena ya itu kayak apa hubungannya kuku dengan makhluk halus gitu loh. Tapi di satu sisi tuh ya karena ini omongan orang tua yang Ya pasti tuh kan. orang tua punya banyak pengalaman Benar. dibanding kita yang udah nyebur duluan gitu. Jadi kita kayak ya udah turutin aja gitu. Percaya nggak percaya Betul. sih Setuju. sebetulnya. Jujur untuk saat ini aku juga masih mengulik-ulik tentang ini gitu loh kak, kayak bener-bener yang apa ya kepatri banget loh, kayak dalam pikiran, dalam hati, jiwa dan raga itu kayak masih mencari kenapa tuh harus ini gitu, kenapa nggak boleh jujur. Oke. Makanya tuh menurutku saat ini tuh kayak ini tuh masih Mengganjal menjadi ya? topik yang panas gitu menurut aku ya, karena kayak
nggak make sense, tapi kayak Masih itu, relevan gitu iya, sama orang-orang masih- zaman sekarang gitu masih ya. banyak diperbincangkan gitu. Bahkan beberapa orang masih percaya kan? Bener Kita masih bener percaya bener. kan? Iya, makanya kenapa alasannya gitu sih Kak? Sama sih. Kalau dari aku sendiri ya, Hmm. aku udah sempet baca jurnal-jurnal yang ada nih. Wih. Guys. Keren sih Kak. Ya, maksudnya kayak aku tuh sempet penasaran juga kayak Kak Atma, dan aku coba cari tahu tentang folklore ini gitu loh, tentang mitos ini. Kenapa sih malam-malam tuh kayak nggak boleh potong kuku gitu loh. Ada beberapa jurnal yang mengatakan seperti yang Kakak Atma bilang, kalau misalkan malam itu malam yang sakral sehingga banyak banget makhluk-makhluk halus yang keluar gitu loh pada malam hari, sehingga hal itu tuh jadi mitos gitu loh, dan mungkin itu juga ada alasannya sendiri ya kenapa kayak gitu. Dan karena malam itu disebut sakral ya bagi orang-orang, apalagi orang-orang Jawa, jadinya kayak ya wajar sih kalau Kakak Atma sendiri tuh masih percaya gitu loh hal-hal seperti ini. Tapi kalau secara ilmiahnya Iya. itu tuh karena zaman dulu tuh nggak ada penerangan kayak sekarang gitu loh, jadi kayak orang tua tuh ngelarang ya karena nggak ada penerangan, jadi kayak takut terluka gitu loh teman-teman. Sebenarnya itu juga masuk ya kalau misalkan Masih ini. ya, Masuk sih, akal jujur. Iya kan? Iya, Biasa kayak bener. bener gitu loh. Jadi kayak karena gak ada penerangan, apalagi di desa-desa tuh susah untuk dapat listrik, dapat lampu. Jadi kayak ya wajar-wajar aja gak sih kalau mitos itu tuh terus berkembang dan banyak banget simpang siur, dan sampai sekarang aku sendiri tuh belum tahu konkretnya tuh yang mana. Karena kayak ya tadi aku nyari jurnal A, dia bilang kayak takut meninggal dan segala macam karena bakal banyak makhluk halus yang mengganggu dan mengikuti nantinya. Tapi ya secara ilmiah juga dijelasin gitu loh, kalau misalkan potong kuku malam hari ya karena nggak ada lampu, dan banyak banget doktrin yang menyebabkan pemikiran kita, mindset kita itu berubah ya karena orang tua kita sendiri gitu loh. Jadi kayak jangan potong kuku malam-malam ya. Oke, banyak gangguan ya guys, itu kayak kita lanjut ya. Maksudnya kayak jangan potong kuku malam-malam karena ya takut terluka gitu loh. Tapi karena zaman dulu tuh banyak hal-hal yang sakral dan mistis, jadi kayak beritanya tuh makin lama malah makin simpang siur, malah sekarang mitosnya berkembang kayak gini. Menurut aku sendiri sih seperti itu ya dari yang aku baca. Cuman untuk teman-teman yang merasa info aku tuh salah, silakan komen di bawah dan didiskusikan lebih lanjut. Setuju gak nih? Setuju. Tapi jujur itu kayak insight baru gitu loh. Iya. Awalnya kayak kemarin tuh kayak mikirnya kenapa ya? Iya sih, jujur masuk akal sih Kak menurutku ya. Benar-benar. Wah, iya sih. Bener. Kita bisa debatin sama orang tua Bener. ya. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya teman-teman. Anyway, thank you so much udah diskusi bareng aku di sini, dan teman-teman semua mungkin juga info ini akan bermanfaat dan akan jadi topik hangat untuk menemani kalian yang di sana. Terima kasih ya Kak Atma dan Kakak Raisa. Terima kasih juga Terima kasih Kak juga, Aca. Kak, udah diundang. Ya, see you ya mungkin untuk nextnya ya mungkin. Iya, semoga bisa ketemu lagi. Ya, thank you ya.